Pol TV untuk membahas lebih lanjut seperti apa kasus campak di Sumatera Selatan. Saat ini kita sudah terhubung dengan Kabid P2P Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, yaitu Ibu Ira Pribadesa Ogatia. Halo, selamat siang Ibu Ira. Selamat siang, Mbak. Baik, apa kabarnya hari ini Bu Ira? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropoli Siang. Baik, langsung saja ini Bu untuk mengawali perbincangan kita pada hari ini terkait dengan kasus campak yang ada di Sumatera Selatan. Bisa disampaikan ini Bu sejauh ini bagaimana perkembangannya, dan menurut informasi yang kami dapatkan sudah mencapai di angka 1.243 kasus Ibu. Silakan. Ya, terima kasih. Memang untuk campak ini terjadi peningkatan kasus itu sudah terjadi sejak akhir tahun 2025, namun masih terkendali. Pada awal tahun 2026, peningkatannya yang sangat signifikan terjadi sampai per tanggal 1 April ya, 1 April 2026 itu telah tercatat sebanyak 1.243 kasus suspek dengan kasus konfirmasi sebanyak 184 kasus. Kondisi ini masih mungkin meningkat karena masih banyak spesimen kita di laboratorium yang belum dapat kita periksa karena terkendala regen yang masih dalam proses pengadaan. Namun informasi dari Kementerian Kesehatan, proses telah selesai dan saat ini sedang distribusi ke laboratorium rujukan, dalam hal ini BBLKM Palembang. Bu Ira, dengan angka yang sudah mencapai 1.000 lebih tersebut, apa yang sudah dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Sumatera Selatan sendiri ini Bu Ira? Ya, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah menyampaikan arahan untuk meningkatkan pengamatan terhadap kasus suspek campak di semua layanan fasilitas kesehatan dan untuk meningkatkan cakupan imunisasi campak baik pada bayi, baduta maupun pada anak-anak melalui surat edaran yang sudah kita terbitkan di tanggal 12 September 2025 serta surat di pertanggal 20 Januari 2026 tentang surat kewaspadaan terhadap peningkatan kasus dan KLB campak. Baik, menurut informasi atau data yang Ibu miliki, daerah mana saja ini Bu kasus campak tergolong tinggi ini Bu, khususnya di Sumatera Selatan? Baik, jika didasarkan pada data kasus sampai dengan bulan Maret 2026 itu terdapat 10 kabupaten kota risiko dengan angka kesakitan lebih dari 20 per 1 juta penduduk, yaitu Kota Palembang, Prabu Muli, Musi Banyu Asin, Lahat, Musirawas, Kota Lubuk Linggau, Banyu Asin, Ogan Ilir, Empat Lawang, dan Musirawas Utara. Namun hanya 4 kabupaten kota yang risiko tinggi dikarenakan angka kesakitan yang tinggi dan capaian cakupan imunisasi yang tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu Kota Palembang, Prabu Muli, Banyu Asin, dan Musirawas Utara. Dan 4 kabupaten kota ini telah ditetapkan oleh Kementerian untuk melakukan respon imunisasi dengan melaksanakan imunisasi massal atau ORI tanpa memandang status imunisasi sebelumnya pada anak usia 9 bulan sampai dengan 59 bulan dan telah dimulai sejak tanggal 9 Maret 2026 tadi. Dan untuk kabupaten kota lainnya tetap melaksanakan percepatan imunisasi kejar sampai dengan anak usia kurang lebih dari 5 tahun. Oke, baik Ibu Ira, ini mungkin bisa diinformasikan kepada pemirsa PAL TV ini agar pemirsa PAL TV ini tahu ini campak ini sendiri awal mulanya seperti apa ini Bu? Ya, kalau untuk penyakit campak memang sudah mengalami penurunan sebagai dampak adanya program imunisasi wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga pada tahun 2026 itu dimulai penguatan upaya pengendalian dengan strategi utama adalah imunisasi yang tinggi dan merata serta pengamatan terhadap kasusnya. Dan terbukti dari hasil pemeriksaan laboratorium, kasus yang berhasil
diambil spesimen dengan hasil yang positif itu mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun seiring waktu terjadinya pandemi COVID-19 kemarin, di mana banyak pelaksanaan program yang tidak dapat terlaksana dengan maksimal, termasuk turunnya cakupan imunisasi, maka peningkatan ini terjadi sebagai dampak dari turunnya cakupan imunisasi sejak terjadinya pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini. Baik Ibu Ira, mungkin kalau bisa Ibu Ira juga menginformasikan kepada pemirsa PAL TV ini seperti apa Ibu ciri-ciri jika terjangkit dengan penyakit campak ini sendiri Ibu? Kalau gejala dari penyakit campak ini pasti dia pertama kali adalah demam, disertai dengan ruam pada kulit, juga bisa terjadi mual atau muntah dan diare yang parah. Oleh masyarakat ini agar anak-anak ini tidak terjangkit penyakit campak ini sendiri Bu Ira? Ya, antisipasi secara lain berikan imunisasi campak rubella pada anak-anak yaitu usia 9 bulan, 18 bulan, dan usia sekolah kelas 1 SD sederajat. Menjaga asupan makanan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, serta apabila terdapat gejala agar segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, jangan menunggu parah atau berat kondisinya. Oke, baik Ibu Ira. Apakah penyakit campak ini bisa menyebabkan kematian bagi pasien yang terjangkit ataukah ini bisa menyebabkan kematian jika terkomplikasi dengan penyakit lainnya ini Bu Ira? Iya, bisa menyebabkan kematian karena infeksi virus itu menyebabkan penurunan kekebalan daya tahan tubuh sehingga mengakibatkan adanya infeksi sekunder di mana dapat mudah terserang penyakit lainnya baik virus maupun bakteri, dan yang paling umum komplikasi terjadi adalah diare dan pneumonia yaitu radang paru-paru. Apabila lambat datang ke pelayanan kesehatan, hal ini yang dapat menyebabkan kematian. Apalagi kasus juga mengalami gangguan gizi. Sehingga tata laksana utama selain obat-obatan sesuai gejala, maka pemberian vitamin A dosis tinggi menjadi wajib diberikan pada kasus dan juga pada kontak erat. Baik, apakah penyakit campak ini hanya bisa terjadi pada anak-anak, apa juga bisa terjadi pada orang dewasa ini, Ibu? Menurut data yang Ibu miliki sendiri, ini yang terbanyak ini anak-anak atau dewasa yang menderita penyakit campak ini, khususnya di Sumatera Selatan, Ibu Ira? Ya, kalau untuk Provinsi Sumatera Selatan itu kasus campak di semua usia ya, di semua usia Mbak, anak-anak maupun dewasa itu bisa terkena penyakit campak, sedangkan kalau untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri itu anak-anak yang banyak terkena. Oke, baik. Kalau untuk khusus di Sumatera Selatan ini sendiri masih banyak yang terjangkit itu anak-anak ya, Bu ya. Dan apakah vaksinasi sudah digencarkan untuk mencegah penyakit campak ini, Bu, khususnya di Sumatera Selatan sendiri? Ya, imunisasi sudah kita gencarkan, tetapi capaian ini tidak akan selesai oleh kesehatan sendiri, sehingga kami Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan juga berharap kepada seluruh lintas program atau lintas sektor serta masyarakat luas untuk membantu menyebarluaskan informasi terkait pentingnya imunisasi untuk mencegah keparahan dan mengurangi risiko kematian. Ingat bahwa vaksinasi bukan berarti 100% kita terhindar dari penularan, tetapi menjadi payung yang dapat melindungi dan mengurangi kesakitan dan kematian. Baik, baik. Ini terakhir boleh berikan closing statement ini, Bu Ira. Himbauan kepada masyarakat seperti apa dan juga harapannya ke depannya. Silakan Ibu Ira. Ya, himbauan dari kami, berikan imunisasi kepada anak-anak kita karena anak-anak berhak atas hidup sehat, jaga daya tahan tubuh dengan asupan makanan yang cukup dan bergizi, serta bantu untuk mengingatkan tetangga, teman, dan saudara kita untuk memberikan imunisasi lengkap di fasilitas layanan kesehatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Semoga kasus campak ini dapat segera menurun berkat dukungan semua pihak.
Baik, terima kasih nih Bu Ira atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang, dan kita harapkan bersama ini semoga kasus campak di Sumatera Selatan khususnya cepat menurun ya Bu Ira ya. Sekali lagi terima kasih Bu Ya. Ira atas waktunya, selamat beraktivitas kembali.